politik uang tersebut pada saat masa-masa menjelang, pencoblosan begitu, Pak. Nah, itu bagaimana itu, Pak, untuk mungkin pandangan Bapak dalam mengatasi hal-hal seperti itu? Politik uang ya, sangat wajar ya. Iya, Kita menerima ya. Ayolah kita pemilu damai. Karena kan apapun yang terjadi menurut pemimpin kok sampai eker-ekeran dan sampai bertengkar dan lain-lain, itu yang kemudian kita sampaikan. halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kota Surabaya. Sebuah tempat di mana kita bisa ngobrolin hal-hal seputar pemilu dengan santai namun tetap berbobot. Bersama saya Elvira yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, teman pemilih, pada episode kali ini kita memiliki sebuah topik yang sangat menarik, yaitu memupuk demokrasi melalui pemilu. Seperti yang kita tahu, demokrasi merupakan suatu hal yang penting untuk fondasi suatu bangsa. Demokrasi dalam pemilu itu bukan hanya sekedar mencoblos 5 menit di TPS, namun tentang bagaimana kita semua terlibat, kita semua peduli, dan kita semua menjadi bagian dari proses membangun masa depan negeri. Nah, teman pemilih, tentunya di sini saya tidak sendirian. Telah hadir bersama kita salah satu narasumber hebat yang mungkin bagi sebagian teman pemilih atau arek-arek Surabaya itu tidak asing lagi. Beliau merupakan salah satu anggota komisioner KPU Kota Surabaya dan merupakan ketua dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Beliau adalah Bapak Jateu Kresnatama. Apa kabar Pak Jatayu? Ya alhamdulillah baik Mbak Elvira dan selalu sehat. Siap. Alhamdulillah. Baik, Pak Jateu mungkin berkenan untuk menyapa teman pemilih yang sedang menonton podcast kita hari ini. Halo teman pemilih, khususnya Kota Surabaya, jangan lelah ya untuk melihat podcast KPU Kota Surabaya. Sebelumnya terima kasih sekali ya Bapak sudah menyempatkan waktunya dan berkenan menjadi narasumber dari podcast KPU Kota Surabaya. Oke, siap, siap. Baik. Sebelum mulai nih Pak, saya mau izin pantun terlebih dahulu nih Pak, atau kalau bahasa Surabayanya itu parian. Boleh, boleh, Pak. Nanti saya yang cakep nanti. Iya boleh, untuk menularkan semangat ke para teman-teman yang sedang nonton nih Pak. Saya izin ya Pak. Baik. Mlaku-mlaku ning balai kota. Cak. Ketemu konco jaman SMA. Kuates iki ora biasa, soal bahas masa depan bangsa. Gitu. Luar biasa, Mbak. Baik. Baik, Mbak Dewi mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak, tentang kesibukannya saat ini tuh ngapain aja? Soalnya ini kan, sedang dalam masa non tahapan nih Pak, dan mungkin banyak orang yang penasaran nih sebenarnya kalau dalam masa non tahapan seperti ini, orang-orang yang kerja di KPU itu ngapain aja sih? Mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak, biar para teman pemilih pada yang mengetahui. Ya, terima kasih, Mbak, atas pertanyaan pertama memang ini ya, perkenalan dulu lah. Ya, teman pemilih, khususnya di Kota Surabaya, perkenalkan nama saya Jatayu Kresnatama dan alhamdulillah, saya hari ini diamanahi menjadi anggota atau komisioner KPU Kota Surabaya untuk periode 2024-2029. Dan hari ini saya ditugasi dan diamanahi untuk menjadi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, ini kemudian banyak yang bertanya-tanya karena memang kenapa di KPU ini juga ada divisi hukum, padahal kan kemudian kita berbicara penyelenggara ini ada Bawaslu. Bawaslu ini kemudian mengontrol kami untuk kemudian memastikan seluruh tahapan itu berjalan dengan lancar. Nah, sesuai dengan PKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja, itu kami ditugasi di divisi hukum itu yang pertama untuk menelaah terkait dengan eh, surat keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kota Surabaya. Yang kedua, memastikan seluruh tahapan pemilu baik itu sekarang ya non tahapan juga itu memastikan bahwa semua itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus kemudian ada pengawasan dan pengawasan internal. Jadi teman-teman di KPU hari ini juga melakukan kegiatan-kegiatan internal yang kemudian ini untuk memastikan seluruh kegiatan itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terus eee, kalau sudah melalui tahapan juga itu divisi hukum juga memonitoring badan ad hoc. Badan ad hoc itu ada PPK itu yang bertugas di kecamatan, ada PPS bertugas di kelurahan, ada KPPS yang bertugas di TPS.
Lah itu kemudian kami yang mengontrol terkait dengan, eee, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, termasuk pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku. Jadi memang, bagi kami divisi hukum dan pengawasan itu, sebagian orang hampir seluruh komisioner ya, seluruh komisioner divisi hukum itu sebagai selimut, Pak. Jadi kita itu menyelimuti seluruh divisi agar supaya seluruh divisi itu berjalan sesuai dengan peraturan, seperti itu. Berarti itu walaupun dalam masa non-tahapan seperti ini untuk, PPK, KPPS, dan PPS itu tetap dimonitoring gitu ya, Pak? Badan Ekdat itu Mbak, badan yang dibutuhkan. Iya. Selama tahapan saja, karena non tahapan sudah dibubarkan mereka. Jadi terakhir ya pilkada kemarin, jadi nanti kita perekrutan lagi ya biasanya kalau, peraturan belum berlaku itu 20 bulan sebelum melaksanakan penyelenggaraan itu, baru dilantik lagi, kan seperti itu, baru pemilihan lagi. Jadi, baru diketahui, teman pemilih, badan ad hoc itu bukan, seperti komisioner ya kalau di anu di KPU, tapi mereka dibutuhkan, pada proses tahapan itu tadi. Jadi seperti itu. Jadi memang, tugasnya memang seperti itu divisi hukum. Jadi menjadi selimut seluruh divisi untuk kemudian apa yang keluar dari, divisi-divisi lain itu sudah berkekuatan hukum lah bahasanya seperti itu. Nah, di pengawasan internal pun Mbak, kan kita juga pengawasan internal. Pengawasan internal pun kita ditugasi oleh KPU RI itu ada namanya, SPIP, Mbak. Jadi sistem, apa, pengawasan internal pemerintah, SPIP. Nah, SPIP ini yang kemudian menjadi kontrol bagi KPU, khususnya ini Kota Surabaya, untuk kemudian ini ya, melakukan kegiatan-kegiatan itu sudah efisien dan efektif apa belum. Nah, itu yang pertama tugas SPIP. Yang kedua adalah, memastikan apa itu, aset-aset. Dari aset-aset itu juga kami kontrol. Jadi jangan sampai aset itu tiba-tiba hilang dan lain-lain, itu yang kemudian bisa kami kontrol. Terus yang ketiga terkait dengan keuangan, keuangan ini sudah sesuai apa belum. Nah itu. Jadi SPIP ini Mbak, ini membantu kami, yang ditugaskan KPR ini kepada kami, membantu kami untuk, mengontrol seluruh, apa ya, kegiatan-kegiatan yang ada di KPU Kota Surabaya, seperti itu. Ah. Baik. FYP ini kita laporannya sebulan, Mbak. Jadi sebulan kita rekap, sebulan kita rekap, sebulan kita rekap. Jadi tidak, apa ya, per semester lah. Jadi sebulan kita rekap, jadi apa, kemudian kalaupun ada kesalahan di bulan itu, kita langsung perbaiki. Jadi tidak, apa ya, usang lah, tidak usang, Iya, itu. oke. Baik, eee, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Iya, Bapak ini kan sebagai salah satu anggota dari KPU Kota Surabaya nih, Pak. Menurut Bapak, pentingnya pemilu bagi kita sebagai masyarakat itu bagaimana, Pak? Jadi, bangsa kita ini kan sudah memilih demokrasi sebagai bangunan besar, Mbak. Ya. Jadi pemilu itu menjadi hal penting karena memang di dalam suatu demokrasi itu kan berbicara tentang kedaulatan rakyat. Jadi berdaulat itu kemudian, rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk memilih pemimpinnya, salah satunya kalau di pemilu. Jadi, eee, pemilu tadi penting apa tidak toh? Iya. Ya sangat penting sekali kan itu, sangat penting karena memang apa ya, salah satu, turun dari demokrasi elektoral ini, Mbak. Jadi memastikan, semua pemimpin itu sudah sesuai dengan kehendak masyarakat. Jadi, tugas KPU sebagai penyelenggara juga memastikan itu juga, Pak. Jadi tugas KPU sebagai penyelenggara itu kan ada 2, maksudnya tahapannya itu sebenarnya ada 2, tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Jadi lebih dari itu, Pak, adalah menjaga suara rakyat, suara masyarakat untuk sampai ke terminalnya, sampai ke labuhan akhirnya. Kalau di kami kan sampai ke rekapitulasi akhir. Jadi benar-benar terkonversi sebagai suara yang sesuai dengan apa yang dia coblos, Iya. kan seperti itu. Jadi, bagian ini adalah bagian yang memang kami jaga sesuai dengan asas pemilu yang luber dan jurdil dan, sesuai dengan prinsip pemilu, ada 12 prinsip pemilu di sana, yang kemudian ini kita pastikan bahwa, asas pemilu dan prinsip pemilu ini berjalan dengan lancar. Karena apa? Memang, sebagian dari masyarakat yang maksudnya,
apa sih tugas yang apa sih KPU mek ngene-ngene tok, cuma itu aja. Cuman pada intinya kita menjaga itu serumit itu, Mbak. Kita menjaga melaksanakan pemilu itu serumit itu, melaksanakan pilkada itu serumit itu. Untuk apa? Untuk menjaga suara masyarakat, satu suara masyarakat untuk sampai ke terminalnya, itu. Iya, oke, Kak. Berarti bisa kita dapatkan informasi bahwa pemilu itu memang sangat-sangat penting gitu ya, Pak, untuk masyarakat. Karena pemilu sendiri itu merupakan turunan dari demokrasi gitu. Ya, kebalik dari demokrasi dulu kita bermain demokrasi, ada pemilu ya. Iya, berarti baik, Kak. Nah, kalau semisal kita menilik ke belakang sedikit nih, Pak, kita kan baru saja selesai melaksanakan sebuah pesta demokrasi nih, Pak, di tahun 2024. Yaitu ada pemilihan untuk presiden dan wakil presiden di bulan Februari dan pemilihan kepala daerah di bulan November tahun 2024 lalu. Menurut Bapak, apakah pemilu yang baru saja kita lakukan pada tahun 2024 ini itu sudah sesuai demokrasi gitu? Mungkin boleh dijelaskan pandangan Bapak? Jadi saya tidak bisa berbicara banyak terkait dengan pemilu ya, karena memang saya dilantik itu bulan Juni tahun 2024. Jadi setelah pemilu, baru itu saya masuklah ke KPU. Tapi sebelum, menjadi KPU saya juga menjadi penyelenggara juga di tingkat kecamatan pada waktu itu, di presiden. Jadi, apakah kemudian rangkaian pemilu dan kalau pilkada kan bahasanya pemilihan, Mbak, di PKPU itu bahasanya pemilihan pemilu dan pemilihan untuk pilkada, pemilu untuk presiden dan legislatif. Jadi serangkaian kemudian, penyelenggara yang menyelenggarakan pemilu, nah ini ada kunci-kunci yang kemudian, jadi kita tidak tahulah tingkat kepuasan masyarakat terkait dengan pemilu, cuman kita pastikan seluruh kegiatan yang kita lakukan, seluruh tahapan yang kita lakukan itu sesuai dengan prosedur yang pertama. Yang kedua adalah, menyadarkan masyarakat juga terkait dengan, pemilu, bukan menyadarkan ya, bahwasanya memberi ilmu tentang kepemiluan itu juga menjadi bagian penting. Jadi kalau kemudian kita bicara dengan, pemilu itu, apa tadi, sukses apa enggak ya? Iya, sesuai demokrasi. Sesuai demokrasi atau enggak ya, ini sudah sesuai, Pak, karena memang kita benar-benar menjaga, kedaulatan rakyat itu tadi. Jadi suara rakyat itu benar-benar kita jaga dan pada waktu proses, penyelenggaraan pemilu itu tidak ada, apa ya bahasanya kalau di Surabaya itu diintervensi dan lain-lain. Intervensi, jadi tidak ada kemudian, kita pastikan pada waktu itu tidak ada orang memaksa kehendak untuk coblos A, coblos B, dan lain-lain, tidak ada. Jadi kita pastikan itu. Jadi kita benar-benar menjaga kondusivitas, kota Surabaya pada waktu itu. Terutama pada waktu pilkada kemarin dan alhamdulillah pilkada di kota Surabaya kemarin itu memang karena melibatkan banyak orang, Mbak, itu kan tidak bisa kita, eee, tidak ada masalah kan karena melibatkan 2 orang pun ada masalah. Apalagi seluruh orang kita libatkan dalam, kepemiluan kemarin pilkada kemarin. Karena kan pilkada ini kan unsurnya ada 3 tuh, Mbak, kayak pemilu dan pilkada, ada penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Nah, 3 ini kan kemudian, permintaannya berbeda-beda sudah biasa, cuman kan bagaimana penyelenggara pemilu ini menjadi wasit yang adil kan gitu. Nah, alhamdulillah kemarin, pada waktu pemilihan kepala daerah dengan komunikasi-komunikasi yang sudah kita jalankan, dengan beberapa, apa ya, kegiatan-kegiatan yang kita jalankan, alhamdulillah pilkada di Surabaya kemarin meskipun satu pasangan calon, tidak ada apa ya, kelalaian-lalaian dari penyelenggara yang mengakibatkan itu pencoblosan suara ulang atau seperti apa. Jadi tidak ada sengketa, tidak ada PSU lah bahasanya, Mbak, itu, apa ya, capaian tertinggi kami. Terus pada pilkada kemarin, nah kita juga menjadi barometer dunia lah, bahasanya seperti itu, Mbak. Karena apa? Karena KPU RI kemarin, apa ya, mempunyai acara yang namanya election visit, apa ya, lupa saya election visit apa itu. Itu adalah, menghadirkan perwakilan-perwakilan negara itu sekitar 36 negara pada waktu itu. Lah 36 negara itu kemarin Provinsi Jawa Timur itu ditunjuk untuk menjadi jujukan lah, untuk menjadi jujukan, itu pilkada kemarin, pemilihan kemarin dan alhamdulillah Provinsi Jawa Timur juga langsung menuju kota Surabaya. Jadi Surabaya kemarin, pada waktu penyelenggaraan pilkada itu dipantau apa dilihat, 30 perwakilan 36 negara. Jadi ya alhamdulillah kita bisa menampakkan wujud, toleransi kita, terus
keberhadapan kita. Jadi hal-hal yang seperti yang kemudian dan apa ya, bisa menjadi contoh baik bahwa, pemilu yang seribet ini bisa kemudian apa ya, memersatukanlah dari seluruh stakeholder, seluruh masyarakat untuk kemudian dengan tertib, dengan santai datang ke TPS, kan seperti itu. Berarti bisa kita simpulkan kalau, pemilihan kemarin khususnya pilkada di Kota Surabaya itu sukses terselenggara cukup baik ya, Kak, ya sangat baik malah. Nah, di balik kesuksesan terselenggaranya, pilkada tersebut pasti kan ada beberapa halangan-halangan seperti yang Bapak sebutkan tadi, di mana biasanya 2 orang pun pasti ada keinginan yang berbeda gitu, apalagi tadi dari seluruh peserta yang banyak. Itu menurut Bapak pada pilkada kemarin tantangan terbesar yang dihadapi itu, apa ya, Pak? Tantangan dari pemilu ke pemilu itu, Mbak, dari mulai pemilu ke pemilu itu tantangan pasca reformasi ya, kalau tahun 99 pemilu langsung kan tahun 2024 tahun 2004. Jadi mulai tahun 2004 sampai tahun kemarin, itu tantangannya adalah, memberikan apa ya, kesadaran kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya pemilu. Jadi ini kan berimplikasi kepada partisipasi. Jadi kita itu punya cita-cita ini Mbak, di KPU itu bagaimana caranya partisipasi pemilih ini bisa apa ya, banyak lah gitu lah. Jadi kalau bisa kita menyentuh hampir 100% kan cita-cita kami pada waktu itu. Tapi bagaimanapun, apapun yang terjadi kemarin kita sudah semaksimal mungkin, kita apa ya Mbak ya, kita itu menyadarkan di Surabaya ini kan DPT 2 juta sekian lah, 2.200.000 kalau nggak salah itu menyadarkan 2.200.000 itu kan juga tidak mudah. Jadi kan, ibarat, apa ya, Mbak, ya, saya ini kan nggak cerita ini, maksudnya kita itu kan saya ini nggak suka kopi, Mbak. Iya. Saya nggak suka kopi, tapi setelah nikah dengan istri saya, kok istri saya suka ngopi. Dari saya seruput, maksudnya istri saya bikin kopi tak seruput sedikit udah sedikit-sedikit tak seruput, baru, setelah beberapa tahun baru saya bisa menikmati kopi. Jadi, cita rasa kita meminum kopi itu saya ini minum kopi itu butuh jangka waktu lama. Apalagi kita menumbuhkan cita rasa, masyarakat atas kesadaran ini gitu. Sama, jadi kesadaran pemilu ini kita, harus menuangkan cita rasa positif kepada masyarakat agar masyarakat itu terhadap pemilu itu pedulilah bahasanya itu. Tapi Pak, saya sudah mendengar, apa di warung-warung kopi sekarang itu, Mas, di warung-warung kopi, di pos-pos itu kan orang-orang sekarang itu bicaranya sudah, politik dan lain-lain. Ini kemudian membahagiakan kami bahwa, oh, mereka ini sudah Mulai melek lah ya, iya, melek lah. saja. Iya. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Pak, terus, bagaimana pandangan Bapak nih, Pak? Tadi kan sudah disebutkan itu bahwa ada masyarakat yang mungkin mulai melek akan politik, mulai sadar akan pentingnya sebuah politik, sebuah pemilu gitu. Tapi kan di sebagian lain itu ada juga masyarakat yang mungkin masih, pesimis atau memandang sebuah pemilu itu, tidak akan membawa perubahan apapun gitu. Nah, menurut Bapak sendiri itu bagaimana menghadapi masyarakat yang masih punya pola pikirnya seperti itu? Ini tugas kami, tugas kita semua lah sebagai KPU, sebagai penyelenggara pemilu dan juga stakeholder terkait, stakeholder ini pemerintah dan lain-lain itu tugas kita lah, tugas kita bersama, tugas pemilih juga karena memang pemilih yang sudah sadar ini wajib menyadarkan. Jadi KPU ini Mbak berusaha kemudian, apa ya, memberikan gambaran positif terkait dengan pemilu, itu kan sudah lama Mbak, kita itu masih ruang-ruang, apa ya, komunitas-komunitas ruang-ruang itu kita masuk, masuki, kita cerita terkait dengan kepemiluan, itu menjadi sedikitlah, memang sedikit, efeknya. Cuman bagaimana ini, kalau kata apa ya, kata dulu kan ini
Samenbundeling van alle revolutionaire krachten, kan gitu kan. Bentuklah kelompok-kelompok kecil ini untuk kemudian kita bisa mencapai capaian besar, kan gitu. Jadi revolusi kecil, revolusi besar, seperti itu. Nah ini kemudian kita terapkan melalui kelompok-kelompok kecil di tingkatan RT, RW untuk kemudian menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya menjadi bagian dari pemilu, seperti itu. Untuk pemerintah juga melakukan hal sama, pemerintah kota, terus partai politik itu juga mempunyai kewajiban juga untuk kemudian menyadarkan para pemilih. Oke. Lalu Pak, ini kan ada juga beberapa isu yang mungkin beredar di masyarakat nih, Mak. Khususnya isu money politik atau politik uang. Nah, salah satu isu tersebut juga itu mungkin sangat mengakar di masyarakat itu, Pak, yang membuat masyarakat itu berpikir bahwa adanya pemilu pun tidak akan membawa perubahan yang cukup banyak ke kehidupan mereka. Bahkan mungkin sebagian masyarakat ada yang sengaja mencari, politik uang tersebut pada saat masa-masa menjelang pencoblosan begitu, Pak. Nah, itu bagaimana itu, Pak, untuk mungkin pandangan Bapak dalam mengatasi hal-hal seperti itu? Politik uang ya, serangan wajar ya, Iya, tak betul. menerima ya. Aduh, saya tidak bisa menjawab, Pak, kalau di sini. Nah ini Pak, terkait dengan politik uang ini, main politik ini memang tidak bisa kita pungkiri memang isu beredar di masyarakat memang seperti itu. Cuman pada kapasitas kami ini sebagai penyelenggara Mbak, penyelenggara pemilu itu sampai kita akan tingkatkan kelurahan pada waktu itu, kita instruksikan TPS pada waktu itu kita, iya TPS, KPPS pada waktu itu kita instruksikan untuk kemudian mengawal demokrasi elektoral ini sebaik mungkin. Jadi menghindari tindakan-tindakan yang melanggar atau mencederai pemilih itu sendiri. Jadi, kita itu Pak pada waktu dulu, pada waktu tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan itu, kita melakukan sosialisasi itu di berbagai komunitas, untuk kemudian minimal menyadarkan, keluarganya dululah, menyadarkan keluarganya dulu bahwa ini loh yang melanggar, ini loh yang tidak, gitu. Tapi, saya rasa, kegiatan-kegiatan ini memang tadi Mbak, sebelum yang saya ini ya, pertanyaan tadi kan, ya kita pelan-pelan lah, seperti itu. Karena memang, ya seperti itulah, kalau kita bicara money politik ya, isi itu. Cuma kapasitas kami sebagai penyelenggara sudah melakukan sekuat tenaga. Lalu Pak, apakah ada, sebuah program khusus atau strategi khusus dari KPU Kota Surabaya yang mungkin, eee, bisa menyasar langsung ke masyarakat-masyarakat tertentu dalam membasmi, money politik pandangan tentang money politik tersebut ke masyarakat? Ya itu tadi Mbak, kita akan terus melakukan sosialisasi, karena memang, kalau menangkap pelaku money politik bukan tugas kami Mbak, itu Iya. tugas Bawaslu. Bawaslu itu kan nanti ada sentra Gakumdu, itu nanti ada kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu itu nanti tugas yang menangkap mereka. Cuman pada kapasitas kami sebagai ini KPU, kita akan terus mensosialisasikan bahwa yang baik itu ini, yang buruk itu ini, kan gitu. Nah, terkait dengan, sosialisasi ini juga tadi kita ke komunitas-komunitas, pemuda sampai yang tua-tua itu kita masukin untuk kemudian bicara tentang ini gitu. Baik Pak, kalau berbicara tentang Kota Surabaya nih Pak, Kota Surabaya itu kan termasuk kota yang besar di Indonesia nih Pak, dan memiliki masyarakat yang cukup majemuk, di mana ada banyak latar belakang, ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Nah, pada masa-masa menjelang pencoblosan dan pemilu itu, bagaimana strategi dari KPU Kota Surabaya sendiri untuk menjaga suasana itu tetap, tentram, tetap nyaman, tidak muncul kegaduhan di mana, biasanya ada beberapa pihak yang sengaja membuat masalah untuk menciptakan sebuah kegaduhan, gitu. Ya, ini bagian dari analisis sosial kemarin itu kan, bagaimana kan kita kalau bicara analisis sosial itu kan kita bicara, tokoh, bicara struktur, bicara perilaku kan gitu. Lah, bagian dari ini itu kemudian kami meminimalisir, hal-hal yang kemudian tidak diinginkan yang menyenggol lah ya kan, suku, ras, agama dan itu. Surabaya ini memang kota yang semacam sekali, banyak kemudian kita berkumpul di sini. Jadi, strategi kami kemarin adalah, memperkuat komunikasi, dengan berbagai pihak.
pada waktu itu karena memang prinsipnya pemilu itu kan adil, Mbak. Jadi Iya. adil untuk siapapun, bukan untuk A, untuk B. Jadi berusaha adil untuk kemudian kita, bagaimana caranya adil ini bisa kita terapkan, kan gitu. Jadi kita komunikasi dengan beberapa stakeholder untuk kemudian masuk ke wilayah-wilayah yang seperti itu. Jadi mensosialisasikan bahwa ayolah kita pemilu damai. Karena kan apapun yang terjadi memilih pemimpin kok sampai eker-ekeran dan sampai bertengkar dan lain-lain itu ya kemudian kita sampaikan. Jadi alhamdulillah juga kan kemarin pilkada ya damai-damai saja, sejuk saja kan gitu. Seperti itu. Baik, eee, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, di balik kesuksesan dari, terselenggaranya pilkada kemarin nih Pak, khususnya di kota Surabaya, sebenarnya ada nggak sih Pak pihak yang paling bertanggung jawab atas kesuksesan dari terselenggaranya hal tersebut? Ya, kalau kita bicara pihak yang bertanggung jawab, ya tadi yang saya sebutkan dari awal, ada 3 yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu, yang kedua adalah peserta pemilu, yang ketiga adalah pemilih. Jadi semua bertanggung jawab atas pesta demokrasi ini. Bukan hanya KPU, memang KPU diamanahi untuk menyelenggarakan, untuk menjadi wasit lah bahasanya. Cuman kalau UKM bertanggung jawab, ini semua bertanggung jawab atas suksesnya pemilu. Jadi tidak kemudian KPU yang bertanggung jawab, kalau yang pemilih dan peserta pemilu tidak bertanggung jawab juga tidak selesai masalah kan gitu. Terus satu yang tidak bertanggung jawab juga selesai pemilu, Iya. ya kan gitu. Pemilih bertanggung jawab untuk menyampaikan suaranya ke TPS, kayak gitu. Peserta pemilu bertanggung jawab untuk merangkul, masalahnya apa ya, merangkul seluruh masyarakat, memberi ilmu ke masyarakat bahwa pemilu itu penting, kan itu. Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu secara adil tadi, selalu berjudil tadi itu. Jadi semua bertanggung jawab, semua memiliki tanggung jawab karena memang itu tadi, kita sudah memilih demokrasi sebagai bangunan besar, kan gitu. Baik, kita ini udah berbicara lumayan banyak nih Pak ya, tadi mulai dari tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat pilkada, terus mulai dari sosialisasi yang mulai digerakkan ke masyarakat, sampai masyarakat mungkin ada sebagian sudah mulai melek, terkait politik. Nah, kita sampai di pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin boleh disampaikan cita-cita atau harapan Bapak untuk pemilu ke depannya, sebagai closing statement pada episode kita kali ini, Pak? Tepat sekali, Mbak. Jadi, cita-cita kami, Mbak, yang pertama tadi terkait dengan mmm, partisipasi tadi, terus terkait dengan sengketa-sengketa, harapan kami, ayo kita bersama-sama untuk masyarakat Surabaya khususnya, kita menjadikan pemilu ini bukan menjadi ajang pertempuran yang pertempuran yang tidak elok lah. Jadi kita ajang ini bisa ajang silaturahmi, ajang kemudian melaksanakan kedaulatan rakyat. Jadi ajang-ajang seperti ini ya kemudian, kita lakukan dengan baik, kita lakukan sesuai dengan prosedur. Yang kedua, saya, sebagai komisioner KPU memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilu kemarin, itu kita belum bisa melaksanakan secara maksimal, kami mohon maaf. Dan yang ketiga, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat pemilih di kota Surabaya atas kerjasamanya, atas kontrol terhadap kami, agar kami akan bisa menjadi lebih baik menjadi penyelenggara. Seperti itu, Pak. Ini kan closing statement, Mbak. Mbak Elvira tadi kan pertanyaannya tadi kan sudah pantun. Iya, betul. Saya boleh pantun apa? Boleh boleh Bapak. Iya, eee, Langsung Bapak atau langsung, oke iya, ke pasar beli pepaya. cangkul, Tidak lupa membeli tomat. sake, Semoga KPU Kota Surabaya sebagai penyelenggara yang terus dicintai masyarakat. wow. Tepuk tangan dong. Baik. Nah, teman memilih, ini tadi kan kita sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Jatayu nih tentang pemilu, tentang demokrasi itu, menurunkan sebuah pemilu gitu ya.
Nah, tentunya kita sekarang menjadi tahu ya bahwa pemilu itu bukan hanya sekedar mencoblos 5 menit di TPS, namun juga tentang bagaimana suara kita yang punya kuasa, tentang kewajiban kita sebagai warga negara, dan tentang harapan yang mungkin akan membawa sebuah perubahan, juga tentang bagaimana kita membangun masa depan negeri ini secara bersama-sama. Dan terima kasih banyak Pak Jatoyo sudah berkenan memberikan waktunya, berbagi pengalaman, memberikan insight, dan memberikan semangat juga kepada kita dan para teman pemilih di luar sana. Sih. Sampai di sini dulu teman pemilih episode kita hari ini. Jangan lupa klik like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman pemilih yang mengetahui tentang episode podcast kali ini. Karena demokrasi butuh suara kamu. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube KPU Kota Surabaya dan follow semua akun sosial media KPU Kota Surabaya untuk bisa mendapatkan informasi terbaru terkait pemilu, pilkada, dan hal-hal seputar demokrasi secara up to date. Terima kasih, sampai jumpa di lain episode.